Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai logika sebagai tools of science. Ya, kelompok kami beranggotakan Nafitria Nur Ramadhani dengan NIM akhir 10, Nadia Izati Ma'rufah dengan NIM akhir 17, Diana Bila Rahmat dengan NIM akhir 18. Definisi dari logika adalah cara berpikir atau penalaran menuju kesimpulan yang benar. Logika sendiri merupakan sarana berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Kemudian, logika akan memberikan suatu ukuran atau norma, yakni suatu anggapan tentang benar dan salah terhadap suatu kebenaran. Ukuran kebenaran adalah logis. Logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari tentang asas, aturan, dan prosedur penalaran yang benar. Kemudian dengan istilah lain, logika sebagai jalan atau cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Selanjutnya terdapat kelebihan dari logika. Kelebihan dari logika terdapat 4, yaitu yang pertama dapat membantu setiap orang untuk mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, serta berpikir koheren. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, serta objektif. Kemudian yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan rasa ingin menggapai kebenaran guna menghindari kekeliruan dan kesesatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait kekurangan penalaran deduktif atau rasionalisme atau logika minor. Jadi yang pertama yaitu kelemahan logika deduktif terletak pada aktivitas penarikan kesimpulan yang dibatasi pada ruang lingkup tertentu. Jadi yang dimaksud yaitu penarikan kesimpulan dalam logika deduktif hanya berlaku dalam lingkup yang telah ditetapkan oleh premis-premisnya. Hal ini berarti bahwa kesimpulan yang dihasilkan tidak dapat keluar dari konteks atau batasan yang telah ditentukan sebelumnya oleh premis. Akibatnya, logika deduktif tidak dapat digunakan untuk mengeksplorasi kemungkinan baru di luar batas premis yang ada. Selanjutnya yang kedua yaitu jika salah satu dari kedua premisnya atau bahkan keduanya salah, maka kesimpulan yang didapatkan berdasarkan premis tersebut akan salah pula. Jadi yang dimaksud dengan kekurangan yang nomor 2 ini adalah logika deduktif sangat bergantung pada kebenaran premis-premisnya. Jika salah satu atau kedua premis tersebut keliru, maka kesimpulan yang dihasilkan juga akan keliru. Meskipun proses penalarannya secara formal benar, oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa premis-premis dalam logika deduktif adalah benar agar kesimpulannya juga valid. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan logika deduktif tidak mungkin lebih luas dari premis awalnya, sehingga sulit untuk memperoleh kemajuan ilmu pengetahuan jika hanya mengandalkan logika deduktif. Jadi maksud dari kekurangan yang nomor 3 ini adalah dalam logika deduktif, kesimpulan merupakan hasil langsung dari premis-premis yang ada, sehingga tidak ada informasi baru yang dihasilkan. Hal ini membuat logika deduktif kurang efektif untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan penemuan informasi baru atau eksplorasi gagasan yang lebih luas. Selanjutnya yang keempat yaitu ketika argumen diuji kebenarannya, yang mungkin teruji hanya bentuk atau pola penalarannya, tetapi bukan materi premisnya. Jadi maksud dari poin nomor 4 ini adalah logika deduktif lebih menekankan pada struktur atau pola argumen daripada isi premisnya. Dengan demikian, yang dapat diuji hanyalah apakah pola kebenarannya valid atau tidak, tanpa mempertimbangkan apakah isi dari premis-premis itu tadi benar. Jadi hal ini menjadi kelemahan karena kebenaran isi premis sangat penting untuk menghasilkan kesimpulan yang benar pula. Selanjutnya yang poin kelima yaitu kebenaran atau kesalahan premis tidak dapat diuji melalui logika deduktif. Jadi maksud dari poin 5 ini adalah logika deduktif hanya memproses premis-premis yang diberikan tanpa memeriksa validitas atau kebenaran faktualnya. Jadi karena itu, untuk memastikan kebenaran premis diperlukan metode lain seperti observasi, eksperimen, atau logika induktif. Tanpa validasi premis, logika induktif berisiko menghasilkan kesimpulan yang tidak relevan atau keliru. Selanjutnya yang kedua yaitu kekurangan dari penalaran induktif atau empirisme atau logika mayor. Yang pertama yaitu tidak dapat menghindari adanya kesalahan atau error seperti ketidaktelitian dalam pengamatan.
Jadi maksudnya yaitu penalaran induktif sangat bergantung pada pengamatan yang dilakukan, tetapi pengamatan manusia sering kali tidak sempurna. Jadi ketidaktelitian dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan fokus, asumsi yang salah, atau interpretasi data yang kurang. Selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu pengaruh alat atau panca indera yang tidak sempurna. Jadi panca indera manusia dan alat bantu pengamatan memiliki keterbatasan. Misalnya, mata manusia mungkin tidak dapat melihat detail yang sangat kecil, atau alat pengukuran mungkin memiliki akurasi yang terbatas. Hal ini dapat memengaruhi validitas hasil pengamatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesimpulan induktif tidak 100% pasti. Karena kesimpulan dalam penalaran induktif diambil berdasarkan pengamatan yang spesifik, hasilnya bersifat probabilistik, bukan absolut. Hal ini berarti selalu ada kemungkinan kesimpulan tersebut salah, terutama jika data pengamatan tidak cukup representatif. Selanjutnya yang keempat yaitu ketergantungan pada fasilitas dan keterampilan tenaga pembimbing. Maksudnya ini adalah penalaran induktif memerlukan fasilitas yang memadai seperti alat pengamatan yang canggih serta tenaga pembimbing yang terampil untuk membantu memastikan bahwa pengamatan dilakukan dengan tepat. Jika kedua hal ini tidak tersedia, maka resiko kesalahan akan meningkat pula. Jadi yang selanjutnya yang kelima yaitu sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang diamati. Maksudnya adalah proses penalaran induktif hanya dapat berjalan dengan baik jika kondisi lingkungan mendukung. Lingkungan yang tidak kondusif seperti gangguan fisik, cuaca buruk, atau keterbatasan akses ke lokasi pengamatan dapat menghambat pengumpulan data yang akurat. Seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh yaitu persiapan yang lebih banyak. Jadi maksudnya dari poin ketujuh yaitu sebelum melakukan penalaran induktif diperlukan persiapan yang matang untuk menghadapi berbagai kondisi yang mungkin terjadi seperti perencanaan, pengadaan alat, pelatihan, dan antisipasi terhadap situasi tak terduga sehingga prosesnya menjadi lebih kompleks atau lebih lama. Solusi kekurangan penalaran deduktif. Yang pertama, menggabungkan logika induktif dengan melakukan pengamatan empiris untuk memperoleh data baru yang dapat menjadi dasar premis dan generalisasi untuk memperluas ruang lingkup penalaran. Yang kedua, verifikasi premis dengan menggunakan metode ilmiah untuk menguji kebenaran premis, seperti eksperimen, observasi, dan analisis data, kemudian mengambil premis dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga, mengembangkan teori baru menggunakan kreativitas dan analogi untuk merumuskan hipotesis baru dan membandingkan situasi yang berbeda untuk menemukan pola dan hubungan yang baru. Selanjutnya yang keempat yaitu menguji materi empiris dengan definisi operasional. Definisi operasional, dengan merumuskan definisi operasional, kita dapat mengukur dan menguji variabel secara lebih objektif. Misalnya jika kita premis, kita adalah semua manusia adalah mortal. Kita dapat mengoperasionalkan manusia dan mortal dengan kriteria yang jelas. Misalnya memiliki DNA manusia, mengalami kematian, dan analisis konseptual. Untuk memudahkan pengukuran dan pengujian melalui analisis konseptual, kita dapat menggali makna yang lebih dalam dari konsep yang digunakan dalam premis dan memastikan bahwa premis kita benar-benar valid. Misalnya, konsep keadilan memiliki banyak interpretasi sehingga perlu didefinisikan dengan jelas dalam konteks argumen kita. Kemudian ada validasi empiris juga. Selain analisis konseptual, kita juga perlu melakukan validasi empiris untuk memastikan bahwa premis kita sudah sesuai dengan kenyataan. Misalnya, kita dapat melakukan survei atau eksperimen untuk menguji apakah semua manusia memang mengalami kematian. Yang kelima, memahami batasan logika deduktif. Yang pertama ada logika sebagai alat. Logika adalah alat yang sangat berguna tetapi tidak sempurna. Kita perlu menyadari bahwa kesimpulan yang kita tarik dari penalaran deduktif hanya sevalid premis-premis yang kita gunakan. Jika premisnya salah, maka kesimpulannya juga akan salah. Kemudian ada kombinasi metode, yaitu menggabungkan logika deduktif dengan metode lain, seperti induksi, abduksi, atau analogi, dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Misalnya, kita dapat menggunakan induksi untuk membangun teori berdasarkan observasi, lalu menggunakan deduksi untuk menguji implikasi dari teori tersebut. Selanjutnya, solusi kekurangan penalaran induktif. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengamatan melalui pelatihan untuk melatih pengamat lebih teliti dan objektif dalam melakukan pengamatan.
Penggunaan alat yang lebih baik dan lebih canggih akan meningkatkan keandalan data yang diperoleh dan standarisasi prosedur untuk menetapkan pengamatan yang jelas dan konsisten akan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dibandingkan. Yang kedua, meminimalkan pengaruh alat dan panca indera. Meminimalkan pengaruh alat ukur dengan memilih alat ukur yang sesuai dengan variabel yang akan diukur akan mengurangi kesalahan pengukuran. Kemudian mengontrol lingkungan sebaik mungkin akan meminimalkan gangguan terhadap pengamatan. Yang ketiga, meningkatkan kepastian kesimpulan. Dengan meningkatkan kepastian sampel, semakin besar ukuran sampel, semakin representatif data yang diperoleh. Kemudian variasi sampel, memilih sampel yang beragam akan meningkatkan generalisasi hasil penelitian. Kemudian uji statistik, dengan menggunakan uji statistik yang tepat akan membantu kita dalam menarik kesimpulan yang lebih objektif dan replikasi, yaitu melakukan replikasi penelitian akan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh. Yang keempat, mengurangi ketergantungan. Dengan membangun kerjasama dengan peneliti lain akan memperluas jaringan. Kemudian meningkatkan aksesibilitas terhadap fasilitas penelitian akan memudahkan peneliti lain untuk melakukan replikasi. Kemudian menetapkan prosedur penelitian yang jelas dan transparan akan memungkinkan peneliti lain untuk mengulang penelitian. Yang kelima, mempercepat proses dengan pemanfaatan teknologi dan desain penelitian yang efisien untuk meminimalkan waktu yang terbuang. Yang keenam, persiapan yang matang dengan menyusun rencana dengan detail, yaitu melakukan kajian literatur yang mendalam sebelum memulai penelitian, menyusun rencana penelitian yang rinci termasuk anggaran dan jadwalnya, kemudian juga berkonsultasi dengan ahli di bidang. Spektrofotometri UV vis merupakan metode analisis yang menggunakan panjang gelombang UV dan visible sebagai area serapan untuk mendeteksi senyawa. Pada umumnya, senyawa yang dapat diidentifikasi menggunakan spektrofotometri UV vis adalah senyawa yang memiliki gugus-gugus chromoform dan gugus auxochrome. Pengujian dengan spektrofotometri UV vis tergolong cepat jika dibandingkan dengan metode yang lain. Spektrofotometri UV vis digunakan untuk menganalisis interaksi molekul dengan cahaya ultraviolet dan tampak, membantu mengidentifikasi gugus chromoform atau sifat kimia suatu senyawa. Metode ini sering mengintegrasikan logika deduktif dan induktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan data eksperimen. Data yang disajikan dalam tabel UV vis di atas merupakan contoh konkret bagaimana logika berpikir, baik deduktif maupun induktif, diaplikasikan dalam bidang kimia, khususnya dalam spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis adalah teknik analisis yang memanfaatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dalam rentang ultraviolet dan tampak dengan materi. Data yang diperoleh dari teknik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa, menentukan konsentrasi, dan mempelajari struktur molekul. Selanjutnya yaitu ada logika deduktif dalam spektrofotometri UV vis. Jadi logika deduktif diaplikasikan dalam spektrofotometri UV vis melalui serangkaian prinsip dan hukum yang telah valid. Jadi beberapa contoh penerapan logika deduktif dalam analisis data UV vis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hukum Lambert-Beer. Jadi hukum ini menyatakan bahwa absorbansi suatu larutan sebanding dengan konsentrasi zat terlarut dan panjang lintasan cahaya. Berdasarkan hukum ini, kita dapat menghitung konsentrasi suatu senyawa dalam larutan jika absorbansi dan panjang lintasan cahaya telah diketahui. Ini merupakan contoh penerapan logika deduktif yang sangat umum dalam kuantifikasi menggunakan spektrofotometri UV vis. Selanjutnya yang kedua yaitu ada identifikasi senyawa. Setiap senyawa memiliki spektrum UV vis yang unik. Jadi dengan membandingkan spektrum yang diperoleh dari sampel dengan spektrum standar senyawa yang diketahui, kita akan dapat mengidentifikasi senyawa tersebut. Ini merupakan penerapan prinsip bahwa setiap senyawa memiliki sifat fisik dan kimia yang spesifik. Selanjutnya yaitu penetapan struktur molekul. Jadi, posisi dan intensitas puncak serapan dalam spektrum UV vis dapat memberikan informasi tentang jenis ikatan kimia dan juga gugus fungsional yang ada di dalam molekul. Jadi, ini didasarkan pada pemahaman tentang teori orbital molekul dan bagaimana elektron dalam molekul berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik. Selanjutnya yaitu logika induktif dalam spektrofotometri UV vis digunakan untuk menyusun hipotesis dan
generalisasi berdasarkan pengamatan data. Jadi, contoh penerapan logika induktif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu korelasi struktur dan aktivitas. Jadi, dengan kita mengamati spektrum UV vis dari serangkaian senyawa yang memiliki struktur yang serupa, kita dapat mengidentifikasi hubungan antara struktur molekul dan juga sifat spektralnya. Hal ini memungkinkan kita untuk memprediksi sifat spektral senyawa baru berdasarkan struktur molekulnya. Selanjutnya yaitu pengembangan model kuantitatif. Jadi, data UV vis dapat digunakan untuk mengembangkan model kuantitatif yang menghubungkan struktur molekul dengan sifat fisiko-kimia lainnya, seperti titik leleh, titik didih, atau kelarutan. Model ini dibangun berdasarkan pengamatan pola dalam data eksperimental. Selanjutnya yang ketiga yaitu mekanisme reaksi. Perubahan spektrum UV vis selama reaksi kimia dapat memberikan informasi tentang mekanisme reaksi kimia yang telah terjadi. Jadi dengan mengamati perubahan intensitas dan posisi puncak serapan, kita dapat menyusun hipotesis tentang langkah-langkah yang terlibat dalam reaksi. Selanjutnya ada hubungan data tabel UV vis dengan logika berpikir. Data dalam tabel UV vis memberikan informasi tentang panjang gelombang maksimum penyerapan berbagai senyawa dalam pelarut tertentu. Jadi informasi ini dapat digunakan untuk yang pertama yaitu ada membandingkan. Jadi dengan membandingkan panjang gelombang maksimum penyerapan senyawa yang berbeda, ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan struktur molekul. Yang kedua yaitu mengklasifikasikan. Jadi mengklasifikasikan senyawa berdasarkan jenis kromofor yang dimiliki, misalnya senyawa karbonil, alkena, atau aromatik. Yang ketiga yaitu memprediksi. Memprediksi panjang gelombang maksimum penyerapan senyawa baru berdasarkan struktur molekulnya. Proses berpikir ini melibatkan logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif digunakan ketika aturan umum atau premis mayor diterapkan pada data spesifik atau premis minor. Untuk contohnya, ketika menentukan jenis zat yang ada pada sampel, premis mayor, yaitu spektrum serapan suatu senyawa adalah tanda atau ciri khas dari senyawa, yang mana setiap senyawa memiliki spektrum senyawa masing-masing yang berbeda dengan senyawa lainnya. Premis minor, yaitu spektrum senyawa sampel yang sedang diukur identik dengan spektrum standar senyawa tertentu. Maka dari itu, senyawa spektrum standarnya identik dengan spektrum sampel yang pasti ada di dalam sampel tersebut. Selanjutnya, untuk logika induktif. Membuat penjelasan lebih lengkap berdasarkan observasi, logika induktif digunakan ketika pola dari data eksperimen diidentifikasi dan digunakan untuk menyusun kesimpulan umum. Kemudian di dalam UV vis sendiri, observasi data, absorbansi menunjukkan serapan yang tinggi di panjang gelombang tertentu. Polanya sendiri yaitu kromofor ditentukan memiliki kecenderungan untuk menyerap pada panjang gelombang tersebut. Kesimpulannya, hubungan ini dapat diinduksi sebagai karakteristik senyawa yang serupa. Contohnya menentukan panjang gelombang maksimum berdasarkan pada bentuk spektrumnya. Kemudian untuk kesimpulan, data tabel UV vis merupakan contoh nyata bagaimana logika deduktif dan logika induktif saling melengkapi dalam memecahkan masalah kimia. Dengan memahami hubungan antara data eksperimen dan prinsip-prinsip kimia, kita dapat memperoleh informasi yang berharga mengenai struktur, sifat, dan reaksi senyawa kimia. Kemudian, di dalam UV vis, logika deduktif memastikan analisis berdasarkan aturan referensi yang tepat, sedangkan logika induktif membantu membangun pola untuk prediksi atau hipotesis baru. Kombinasi keduanya memungkinkan analisis spektrum yang lebih lengkap dan akurat. Jadi, pendekatan ini memanfaatkan tabel referensi sebagai premis mayor dan data spektrum UV vis sebagai premis minor. Dengan menggunakan silogisme, kita dapat menarik kesimpulan logis mengenai gugus kromofor dan struktur kimia sampel berdasarkan serapan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami 10 mengenai logika sebagai tools of science. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.